Di jantung negara Tiongkok, mengalir satu sungai yang, wah, luar biasa. Ini bukan sekedar aliran air biasa, tapi bisa dibilang ini adalah urat nadi sebuah peradaban. Tapi uniknya, sungai ini punya dua wajah, sebagai pembawa kehidupan sekaligus pembawa kehancuran. Sungai ini punya dua julukan yang benar-benar kuat, tapi juga sangat bertolak belakang. Di satu sisi, dia dijuluki Sungai Induk Tiongkok, karena perannya yang memelihara dan melahirkan sebuah bangsa. Tapi di sisi lain, dia juga dikenal sebagai kesedihan Tiongkok, sumber dari bencana yang tak terhitung jumlahnya. Nah, ini dia teka-teki utamanya. Gimana ceritanya satu sungai yang sama bisa jadi sumber kehidupan sekaligus sumber duka yang begitu mendalam? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng untuk cari tahu jawabannya. Untuk ngerti sisi pertamanya, kita harus mundur ribuan tahun ke belakang. Kita lihat perannya sebagai kekuatan yang ngasih kehidupan, sebagai rahim tempat peradaban Tiongkok itu lahir. Jadi semuanya itu berawal di sini, di lembahnya yang subur banget. Lumpur kuning yang di bawah sungai namanya loess menciptakan tanah yang kaya nutrisi. Ini kondisi yang ideal banget buat pemukiman pertama bisa tumbuh dan berkembang. Dan ini udah dari zaman dulu banget loh. Bayangin, sekitar 5.000 sebelum Masehi, lewat budaya Yangshao, orang-orang di sini udah mulai bertani. Mereka menanam millet dan padi, yang bikin komunitas-komunitas kecil bisa tumbuh jadi masyarakat yang lebih kompleks. Nanti di zaman dinasti Qin, teknologi kayak irigasi dan pupuk bikin pertaniannya makin maju pesat. Nah, dari pertanian yang sukses inilah, lahirlah dinasti-dinasti raksasa Tiongkok. Mulai dari dinasti Shang dan Zhou, sampai ke dinasti kuat seperti Qin, Han, dan Tang, semuanya membangun pusat kekuasaan mereka di sepanjang lembah sungai ini. Tapi lembah sungai ini nggak cuma menumbuhkan padi loh, tapi juga gagasan-gagasan besar. Tradisi filsafat yang mendalam, kayak Konfusianisme dari Kongfuzi, lahir di sini. Ajarannya tentang pemerintahan dan keluarga itu benar-benar membentuk masyarakat Tiongkok selama ribuan tahun. Tapi kan setiap cerita pasti ada dua sisi. Sekarang mari kita beralih ke sisi kelam sungai ini dan coba pahami kenapa dia juga dapat julukan kesedihan bangsa Tiongkok. Ingat tanah subur yang tadi kita bahas? Si loess ini? Nah, ternyata dia juga biang keroknya. Sedimen kuning yang super halus ini gampang banget terkikis, dan inilah yang ngasih warna khas ke sungai sekaligus jadi kekuatan penghancurnya. Gini nih prosesnya, erosi mengikis dataran tinggi loess, terus sungai membawa sedimen ini dalam jumlah yang masif. Lama-kelamaan, lumpur ini mengendap di dasar sungai, bikin dasarnya jadi makin tinggi. Hasilnya, sesuatu yang serem banget. Namanya sungai gantung, di mana posisi sungai lebih tinggi dari daratan sekitarnya. Jadi, siap meluap kapan aja. Jadi, seberapa banyak sih sedimennya? Coba dibayangin, rata-rata sekitar 1,6 miliar ton setiap tahun. Ini menjadikan Sungai Kuning sebagai sungai besar dengan kandungan sedimen paling banyak di seluruh dunia. Skalanya benar-benar gila. Dan ini gambaran dampaknya. Sepanjang sejarah tercatat ada lebih dari 1.500 kali banjir besar. Dan yang lebih ekstrim lagi, lebih dari 20 kali sungai Yenitin ini benar-benar pindah jalur alirannya, mengubah total peta Tiongkok Utara dan menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan. Tapi tentu saja, manusia nggak tinggal diam aja ngelihat semua ini. Bagian ini adalah cerita tentang respons manusia, tentang perjuangan dan kecerdasan selama ribuan tahun buat, mencoba menjinakkan sang naga kuning ini. Jadi, intinya begini, karena terus-menerus diancam banjir, generasi demi generasi orang di sana terpaksa jadi inovatif. Mereka harus mengembangkan solusi rekayasa yang canggih cuma buat bertahan hidup. Nah, hal ini akhirnya menanamkan semacam mentalitas insinyur yang kuat banget dalam budaya mereka. Dan cara berpikir ini nggak cuma buat ngurusin sungai aja. Coba lihat deh, pembangunan tanggul-tanggul kuno dan sistem irigasi yang rumit itu warisan langsungnya. Bahkan, ada sejarawan yang bilang kalau proyek raksasa seperti tembok besar Tiongkok itu inspirasinya dari tantangan besar mengelola sungai ini. Oke, kita lompat ke masa sekarang. Gimana kabar sungai ini hari ini? Dua wajahnya ternyata masih ada, tapi dengan tantangan-tantangan yang lebih modern. Biar lebih kebayang kita coba bandingin deh sama saudaranya, sungai besar lainnya di Tiongkok, yaitu Yangtze. Sungai Kuning itu lebih pendek, ngalirnya di utara, dan kandungan sedimennya tinggi banget, jadi perannya lebih ke pertanian. Kalau Yangtze, sedimennya lebih rendah, jadi dia jadi jalur utama buat pelayaran dan industri. Beda karakter banget kan?
Di zaman sekarang, Sungai Kuning juga jadi destinasi wisata yang wah, keren banget. Mulai dari gemuruh air terjun Huko yang dramatis, pemandangan super tenang di tikungan pertama, sampai pertemuan unik antara sungai dan gurun pasir di Shapotou. Sisi indahnya benar-benar luar biasa. Tapi, kesedihan di era modern ini bentuknya beda. Tantangan terbesarnya sekarang adalah kelangkaan air, polusi industri, masalah pengelolaan sedimen yang gak ada habisnya, dan pastinya dampak perubahan iklim. Ini adalah pertarungan baru yang harus dihadapi. Jadi, inilah pertanyaan akhirnya. Sebagai sungai induk sekaligus sumber kesedihan, Sungai Kuning telah membentuk Tiongkok, baik lewat berkah maupun bencananya. Nah, setelah ribuan tahun menjadi pusat kehidupan dan tantangan, kira-kira takdir apa ya yang menantinya di masa depan?